Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa senantiasa kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada teladan kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Tema kajian pagi hari ini Asyura dalam pandangan Ahlus Sunnah dan Syiah. Ini mungkin sudah lewat 1 pekan ya. Asyura itu hari Ahad yang lalu. Ya. Namun tidak ada salahnya kalau kita membahas ini. Karena sama-sama istilahnya Asyura, ternyata rujukannya berbeda. Orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mensikapi Asyura dengan berpuasa, beribadah, sementara orang Syiah dengan memukul-mukul badannya, bahkan menggunakan senjata tajam dan sebagainya. Nah, kajian ini tidak hanya membahas tentang sebab-sebab kenapa ada perbedaan mengenai Asyura, tapi juga akan sedikit membahas tentang awal mula terjadinya perpecahan dalam Islam. Sehingga muncul kelompok Syiah, muncul kelompok Khawarij, muncul kelompok yang kemudian menjadi kelompok-kelompok yang hari ini sangat besar. Nabi SAW pernah bersabda, Iftaraqal Yahud wan Nasara ila 72 wa sataftariqu ummati ila 73 kulluha finnar illa wahidah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah terpecah menjadi 72 kelompok. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Semuanya masuk neraka kecuali 1. Makna masuk neraka ini bukan berarti masuk neraka selamanya. Ya, artinya semuanya sesat kecuali 1. Nah, lalu sahabat bertanya, siapakah mereka? Manhum ya Rasulullah? Al-jamaah ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan sahabat-sahabatku. Maka kemudian para ulama menyebutkan Ahlus Sunnah, yaitu yang mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Dalam hadis yang lain disebutkan Al-Jamaah. Mereka adalah Al-Jamaah. Siapakah Al-Jamaah itu? Ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. Untuk memudahkan ini maka para ulama di zaman itu, di zaman terjadinya perselisihan dan perpecahan kaum muslimin itu, menyebut mereka yang mengikuti jalannya Nabi SAW dan para sahabatnya dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu awal mula. Jadi penamaan itu bukan untuk memecah belah, tapi agar orang tahu, ini loh. Nah, imam yang 4, imam madhab, jadi perpecahan Islam itu tidak hanya dalam masalah fikih.
lebih dahsyat lagi dalam masalah akidah. Jadi ada perpecahan dalam akidah. Perpecahan ini sangat dahsyat. Ya. Adapun perbedaan mazhab antara mazhab Maliki yang dicetuskan oleh Imam Malik bin Anas, mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, mazhab Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mazhab Hambali Imam Ahmad bin Hambal, ini keempatnya masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Lalu sebagian ulama menyebut mazhab yang keenam adalah mazhab Ja'fariyah, yaitu mazhab Syiah. Namun sebagian lagi menolak, ini bukan termasuk dalam Islam. Ya, jadi kalau hari ini ada mengatakan Syiah bukan Islam, itu juga ada benarnya. Tapi yang mengatakan Syiah bagian dari Islam, itu juga punya dasar. Syiah yang mana? Kan gitu. Nah. Syiah yang bukan termasuk bagian Islam adalah Syiah diantaranya Imamiyah Itsna Asyriyah yang hari ini banyak dianut di Iran. Syiah yang masih bagian dari Islam adalah Zaidiyah. Ya. Syiah Zaidiyah yang sekarang ada tapi sedikit di Yaman. Nah, ini tidak cukup waktunya untuk membahas. Ya. Nah, membahas Ahlus Sunnah aja nggak selesai-selesai. Tetapi perbedaan ini hari ini sangat tajam sehingga kaum muslimin sangat lelah untuk berusaha meredamnya. Nah, puncak dari perbedaan itu akan terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kaum muslimin mengadakan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mereka berpuasa, banyak beribadah, sementara orang-orang Syiah justru memukul-mukul badannya. Ya. Keutamaan bulan Muharram dan hari Asyura. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Sesungguhnya bilang Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Bulan yang sangat dihormati dan dimuliakan, yang di situ diharamkan untuk berperang. Diharamkan untuk berperang apalagi membunuh. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu di keempat bulan itu. Ya. Rasulullah SAW menjelaskan, ya ini, setahun terdiri dari 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. 3 berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Serta Rajab yang terletak antara Jumada dan Sya'ban. Ya. Jadi 4 bulan ini menjadi tradisi sejak zaman jahiliyah dulu. Dilarang berperang, dilarang membunuh. Yaitu bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu Rajab. Rajab itu sebelumnya, sebelum puasa ya. Dzulqa'dah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, baru Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ini kaum muslimin sangat menghormati ini, terutama di bulan Muharram. Ya. Imam Qatadah rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya berbuat kezaliman pada bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya daripada berbuat kezaliman di selain bulan-bulan tersebut. Meskipun berbuat zalim pada setiap keadaan bernilai besar, tetapi Allah membesarkan segala urusannya sesuai apa yang dikehendakinya. Jadi ibadah di 4 bulan haram ini dilipat gandakan, demikian juga maksiat. Ya. Karena itu sejak zaman dahulu kaum muslimin, bahkan orang-orang Arab sepakat di bulan itu bulan damai. Jadi 3 bulan ini damai. Tidak ada pertempuran dan itu dipatuhi. Bedanya orang jahiliyah hari ini, jahiliyah modern dengan jahiliyah zaman dulu. Orang jahiliyah zaman dulu itu satu, ya. Mereka menganggap berbohong adalah
tindakan yang hina. Karenanya ketika Abu Sufyan, salah satu tokoh Quraisy, ditanya oleh Heraklius mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad, Abu Sufyan menjawab dengan jujur. Semua sifat baiknya disebutkan. Sehingga ketika mendengar penjelasan Abu Sufyan, Heraklius mengatakan, sungguh itu Nabi yang dijanjikan. Dalam Bible, Injil. Seandainya aku bertemu dengannya, akan aku basuh kakinya. Itu Kaisar Heraklius. Ya. Pemimpin tertinggi Romawi Timur. Jadi dia meyakini bahwa itu Nabi yang dijanjikan. Namun kemudian para pembesar di sekelilingnya mengancam, kalau kamu masuk Islam, ya kamu akan jatuh dan akan dibunuh. Nah, akhirnya dia tidak masuk Islam. Tapi di dalam Sahih Bukhari disebutkan, ya, itu karena kejujuran Abu Sufyan. Padahal bisa saja Abu Sufyan mengatakan hal-hal yang buruk tentang Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan jelaskan, ya, semua sifat Nabi Muhammad. Ya. Nah, ini. Nah, orang Arab diantaranya juga mereka sangat menghormati bulan haram. Sehingga ketika ada 3 orang sahabat yang membunuh orang Quraisy, ya, dia khilaf di bulan haram disergap. Mereka sudah hijrah, kemudian diperintahkan Nabi untuk mengintai rombongan dagang. Tidak diperintahkan untuk menyerang. Namun mereka menyerang. Akhirnya seluruh bangsa Arab mengutuk kaum muslimin. Lalu turunlah ayat. Nabi marah sekali. Beliau marah kepada 3 orang ini. 3 atau 8 orang ini. Lalu turunlah ayat yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Mereka orang-orang kafir mempertanyakan kepada Muhammad tentang membunuh di bulan haram. Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah, membunuh di bulan haram itu adalah dosa yang sangat besar. Tetapi mengusir penduduk Mekah dari tempat tinggalnya, melarang orang-orang untuk beribadah di Baitul Haram jauh lebih besar dosanya. Nah, jadi ini Allah mengajari kita kalau menilai itu, ya, dari 2 sisi. Ya. Emosi, kemarahan sahabat yang tidak boleh, yang terusir, kemudian bertemu dengan musuhnya sehingga lupa bahwa itu adalah bulan haram. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 117 sampai 119 sudah pernah kita bahas di sini, tapi mungkin 4 tahun yang lalu. Jadi ini sudah lupa. Ya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, dan puasa di hari Asyura berasal dari kata asyarah, 10. Jadi Asyura adalah tanggal 10 Muharram. Nah, orang Jawa terutama ini nyebutnya bulan Suro. Nah, padahal bulan Muharram bukan bulan Suro. Nah, maka mereka banyak mengadakan acara-acara di bulan Suro ini. Ini saya nggak tahu apakah selain di Jawa ada. Tapi kalau di Pariaman ada, namanya Mahuyah Tabui, ya betul. Tabui. Di Bengkulu juga ada Tabui. Nah, tanggal 10 ini nanti akan saya jelaskan kenapa sampai seperti itu terjadi. Ya, jadi pengaruh Syiah itu sudah masuk ke Indonesia sudah cukup lama, sehingga di Pariaman pun ada tradisi Tabui. Ya. Nah, Asyura berasal dari kata asyarah. Jadi tanggal 10 Muharram itu disebut Asyura. Nah, lalu Nabi SAW mengatakan, puasa hari Asyura saya berharap kepada Allah agar dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nah, beliau sampai di Madinah,
beliau berpuasa tanggal 10. Lalu sahabat Ansor mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi juga biasa puasa tanggal 10, Asyura. Nabi baru tahu, oh begitu, iya. Lalu beliau mengatakan, seandainya Allah masih beri saya umur panjang, tahun depan aku akan menambah dengan puasa tanggal 9. Khaliful Yahud, ya. Bedakanlah kalian dengan orang-orang Yahudi. Jadi Nabi itu tidak mau ibadahnya sama dengan orang-orang Yahudi. Yahudi puasa tanggal 10, nah kita jangan cuma 10, 9, 10 atau 10, 11. Nah ini. Jadi Islam memang tidak mau kemudian menyamai orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga Nabi mengatakan, bedakanlah kalian dengan orang Yahudi. Nah, jauh sebelum Islam berpuasa di tanggal Asyura, ya tanggal 10, orang Yahudi sudah melakukannya. Nah, sekarang dalam pandangan Syiah. Jadi orang Ahlus Sunnah ya berpuasa saja sudah. Tanggal 10, tidak ada acara yang lain. Kok sekarang ada orang yang kemudian tanggal 10 Muharram ngundang anak yatim, megang palanya, ngasih duit. Dari mana itu? Ya, ada bau-bau Syiah. Karena di hari itu semua putra-putra Al-Husain bin Ali, keponakan, semuanya terbunuh. Kecuali satu orang, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, atau biasa disebut Ali Zainul Abidin. Tanggal 10 Muharram Asyura. Maka itu disebut hari anak yatim. Bikin bubur merah. Merah itu lambang dari darahnya Al-Husain. Ya, sama putih Nah, ya. Jadi ada yang mengatakan demikian. Ini ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur pernah mengatakan, NU itu Syiah tanpa imamah. Ini sangat terkenal ucapan ini. Ya, karena memang ada kedekatan. Walaupun saya katakan beda jauh apa yang dilakukan oleh NU dengan Syiah. Ya, tetapi Syiah yang nyaru-nyaru ke NU gitu loh. Jadi bukan NU-nya yang Syiah. Jangan disalahpahami ya. Jadi supaya diterima, supaya mudah diterima oleh masyarakat Indonesia, Syiah banyak masuk dalam tradisi-tradisi NU. Ya, itu. Nahdlatul Ulama, kalau Indonesia sih ya NU. Ya. Sehingga di beberapa tempat tradisi Syiah itu tidak diketahui bahwa itu asalnya dari Syiah. Nah, tapi sekali lagi saya katakan, bukan NU itu Syiah, bukan. Syiahnya yang nyaru-nyaru ke dalam, menyelusup dan ke dalam NU supaya bisa diterima. Nah, itu sudah dikatakan oleh kakek saya sekitar tahun 75-80-an. Beliau mengatakan di daerah sana itu ada orang-orang yang ibadahnya sama kayak kita, pakai tawasul, tapi mereka bukan golongan kita. Ternyata sekarang setelah saya dewasa tahu, oh itu Syiah. Satu daerah di daerah Ngabla, di daerah Salatiga. Itu kakek saya pernah bilang waktu itu. Jadi tradisinya hampir sama, sehingga kalau kemudian banyak hal yang hampir mirip, itu karena memang mereka yang masuk dalam tradisi Islam di Indonesia. Bagi Syiah, hari Asyura adalah hari berkabung, karena hari itu adalah hari di mana Husain bin Ali, cucu Nabi dari putrinya Fatimah dan menantunya Ali, dan sebagian besar sahabat setianya gugur syahid dalam pertempuran di Karbala. Semua laki-laki terbunuh, kecuali seorang bayi bernama Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau Ali Zainul Abidin. Ya. Yang tersisa hanya perempuan-perempuan, adiknya, kakaknya, ya. Kemudian saudara-saudaranya. Bahkan kepala Sayyidina Husain dipenggal, dipisahkan dari badannya. Ini yang kemudian orang-orang Syiah berbuat berlebih-lebihan,
lalu mereka mengadakan acara pukul-pukul badan sebagai bentuk kesedihan atas wafatnya Al-Husain. Nanti akan saya jelaskan. Ya. Jadi peristiwanya demikian. Maka akan saya jelaskan peristiwa Karbala yang hari ini menjadi sangat terkenal ya. Di setiap acara peringatannya, pengkhutbah akan menceritakan kehidupan sahabat Husain bin Ali bin Abi Thalib atau yang biasa disebut Imam Husain. Juga sejarah pertempuran di Karbala serta membacakan puisi memperingati Imam Husain dan kebajikannya yang disebut membaca maktam. Jadi tanggal 10 Muharram kemarin di ICC Islamic Cultural Center di Buncit Raya, itu pusatnya Syiah di Indonesia, itu sudah diadakan kayak gini. Di Semarang juga ada, ya. Itu di berbagai tempat ada. Ya. Ini dari malam pertama Muharram umat Islam, umat Syiah mulai berkabung dan berlanjut selama 10 malam. Mencapai puncaknya pada hari Asyura atau 10 Muharram. Orang-orang Syiah menunjukkan kesedihan mereka dengan mengenakan pakaian hitam terutama pada hari Asyura. Jalan-jalan juga diselimuti bendera dan spanduk hitam. Mereka memukul-mukul dada mereka, melukai tubuh mereka dengan berbagai macam senjata tajam. Ini contohnya. Ya. Ini darah di mana-mana. Ya. Di Indonesia belum berani sampai keluar darahnya. Ini saya. Nah, ini di Karbala mereka merayap-rayap begitu, pakai pakaian hitam semuanya sampai ke Masjid Najaf kalau nggak salah. Nah, ini yang merayap-rayap ya. Ada lagi yang mukul-mukul badan. Suaranya ini. Ya. Jadi mereka mukul-mukul badannya, bahkan di beberapa tempat mereka menggunakan senjata tajam. Mohon maaf ini karena filenya saya lupa. Ya. Ya. Ini di Indonesia. Anak-anak kecil sudah mulai, ya, mereka membaca Asyura, itu di situ ada Husain. Mereka membaca pujian-pujian. Nah, itu sudah mulai mukul-mukul. Ya. Ini orang-orang Indonesia. Di Bandung juga sudah banyak. Udah sejak lama ini 2013 ini, Arba'in Bandung. Ya. Mereka pukul-pukul badan mereka. Ya. Nah, saya lanjutkan saja kepada materi kembali. Full screen gimana? Full screen gimana ya? Di full screen kan tadi. Ya. Bukan pakai PowerPoint ya. Ya. Nah, full screen-nya gimana? Kecil. Nah. Ini. Ya, makasih. Peristiwa Karbala dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ini nanti silakan dibaca. Saya akan ceritakan dari awal. Mudah-mudahan masih ingat. Fitnah akhir zaman itu betul-betul dahsyat, luar biasa. Dalam kajian yang lalu saya sebutkan ada 3 macam fitnah. Fitnah ahlas, fitnah sarra, dan fitnah duhaima. Kita hari ini sudah sampai fitnah duhaima.
Fitnah sarra itu adalah fitnah atau ujian, cobaan, kekacauan yang berwujud perang saudara di antara kaum muslimin. Perang saudara di antara kaum muslimin. Dan yang terjadi itu bukan di zaman akhir, tapi justru di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Berawal dari terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan di tahun 35 Hijrah. Ya. Utsman bin Affan memerintah dari tahun 25 Hijrah menggantikan Umar bin Khattab sampai tahun 35. Di awal-awal beliau memerintah itu banyak sahabat yang mendukung dan sangat luar biasa dukungannya. Namun di akhir-akhir menjelang beliau wafat, beliau banyak mengganti para sahabat dengan sahabat lain yang satu keluarga. Jadi dari keluarga Bani Umayyah. Nah, keputusan beliau mengganti Muhammad bin Abu Bakar dengan Marwan bin Hakam, sepupunya, ini menimbulkan kontroversi. Sebagian mau menerima, sebagian tidak. Nah, di tengah kontroversi itu ada dua kelompok yang ikut memanas-manasi. Yang pertama kaum munafik. Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya di antara sahabat-sahabatku ada 12 gembong munafik. Ya, ini luar biasa. 12 orang ini tidak ada satupun yang tahu kecuali Rasulullah SAW. Maka setelah Nabi menyampaikan hadis ini, ketika kemudian ada orang yang meninggal yang mereka sahabat agak ragu, mereka bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Satu-satunya orang yang oleh Nabi SAW diberitahu nama 12 gembong munafik ini. Kalau Hudzaifah ibnul Yaman nyolati, ya, berarti dia bukan munafik. Tapi kok Hudzaifah tidak mau nyolati, berarti ini munafik. Nah, 12 munafik ini membuat Madinah menjadi kacau. Ditambah lagi, sejak pembunuhan Umar bin Khattab yang dibunuh oleh Fairuz Abu Lu'lu, seorang budak yang dulunya adalah orang Persia, mulailah muncul ketegangan-ketegangan. Nah, kelompok munafik dan kelompok Yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba dari Yaman. Dia cikal bakal Syiah. Saat itu rumah Utsman bin Affan dikepung, ya, selama berhari-hari sekitar, kalau tidak salah, 2000 pasukan bersenjata dari luar Madinah. Sedangkan di Madinah sahabat tinggal sedikit. Sebagian besar sahabat sudah hijrah. Ada yang ke Syam, ada yang ke Yaman, ada yang ke Mesir, ya, dan berbagai tempat lainnya, dan mereka tidak kembali ke Madinah. Yang ada di Madinah hanya sedikit. Sehingga waktu itu suasana Madinah sangat mencekam. Sampailah pada peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan. Utsman dibunuh, para sahabat di Madinah beristihad agar sesegera mungkin menunjuk khalifah yang baru yang akan bertugas menyelesaikan masalah dan mencari siapa di balik pembunuhan Utsman bin Affan. Tidak mungkin kalau sahabat yang melakukan pembunuhan, karena Utsman adalah orang terbaik ketiga setelah Abu Bakar, Umar, dan setelah Abu Bakar dan Umar. Pasti ada kelompok tertentu, dan kelompok itu di Madinah. Maka dibutuhkan sosok yang kuat yang langsung mengatasi pemberontakan itu. Nah, sahabat di Madinah langsung secara aklamasi menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Akan tetapi sahabat-sahabat yang di Syam berbeda pikiran. Ya, mereka menginginkan jangan dulu diangkat khalifah sebelum seluruh kaum muslimin sepakat. Cari dulu siapa yang bunuh Utsman, baru kemudian ditunjuk khalifahnya.
Nah, ini awal dari persengketaan itu. Akhirnya mereka mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Jadi sejak tahun 40 Hijrah. Lihat 40 Hijrah berarti dikurangi 23. Dikurangi 13 berarti 17 tahun setelah Nabi wafat. 27 tahun ya. 27 tahun setelah Nabi wafat sudah terjadi fitnah itu. Ada dua khalifah. Di Mekah dan Madinah sepakat mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Di Syam sepakat mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Nah, disinilah Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat. Perbedaan sikap di antara para sahabat, kita tidak memihak kemanapun. Kita bersikap abstain. Serahkan kepada Allah SWT karena mereka adalah orang-orang terbaik. Ya. Siapa yang salah? Allahu a'lam. Ya. Sampai apa? Terjadi perang besar yang disebut dengan perang Siffin. Ya, tahun 38 Hijrah. Itu perang di tempat bernama Siffin. Saya lanjutkan. Jadi orang-orang Syam mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Orang-orang Mekah dan Madinah, sahabat di Mekah dan Madinah mengangkat Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib karena mendapatkan mandat dan segera menyelesaikan dan mencari pembunuhnya. Akhirnya bisa ditumpas. Namun yang di Syam tetap meyakini Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Ya, maka Ali bin Abi Thalib kemudian berniat untuk musyawarah dengan Muawiyah. Berangkatlah beliau dengan membawa pasukan. Nah ini, membawa pasukan. Kalau nggak bawa pasukan bahaya, bawa pasukan juga lebih bahaya. Nah, saya sampaikan kembali, peristiwa ini adalah ujian bagi kaum muslimin. Kita nggak boleh kemudian, kalau gitu sahabatnya berantem, kenapa kita nggak boleh berantem gitu ya. Ini harus saya sampaikan supaya ini ujian. Sampai-sampai seorang ahli tafsir mengatakan, seandainya tidak terjadi perang Siffin, ya, ulama ahli tafsir tidak bisa menjelaskan ayat wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok dari orang-orang mukmin berperang, loh, orang mukmin kok bisa perang, saudara? Ternyata sudah ada ayatnya kan. Orang mukmin bukan muslim loh. Mukmin itu satu tingkat di atas muslim. Itu bisa berperang. Inilah di antara fitnah akhir zaman yang hari ini kita rasakan bersama, ya. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib berangkat ke Basrah di Irak. Nah, melihat pergerakan pasukan Ali bin Abi Thalib, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, ingin mendamaikan perang ini. Nah, beliau berangkat tidak dengan pasukan, hanya dengan beberapa orang. Namun beliau dicegah oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair. Wahai Ummul Mukminin, jangan pergi, jangan tinggalkan Mekah. Ya, kalau kamu pergi kemudian walaupun dengan niat untuk mendamaikan, pasti nanti akan muncul fitnah baru. Nah, Ummul Mukminin bersikukuh. Nyawa kaum muslimin lebih penting, harus dicegah pertumpahan darah ini. Beliau berangkat, akhirnya ditemani oleh kakak iparnya yaitu Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah. Dua sahabat utama ini menyertai kaum mukminin. Nah, untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah. Jangan lupa, sudah ada kelompok munafik. Di zaman Nabi saja perang Uhud berapa? 300 orang dari 1000. 1000 pasukan yang berangkat ke Uhud itu, yang 300 adalah orang-orang
munafik. Apalagi Nabi sudah wafat, masih ada gembong munafik 12 dan Nabi tidak memberitahu siapa mereka. Nah, apa rahasianya Nabi nggak kasih tahu? Kan harusnya kasih tahu biar cepet-cepet. Nah, inilah. Jadi kalau kita nunggu kaum muslimin bersih semua untuk berjuang, sampai mati tidak akan berjuang. Ya. Karena nggak bukan bersih-bersih, memang sengaja. Allah ciptakan orang-orang munafik ini untuk menguji keimanan orang Islam. Sebagaimana Allah ciptakan iblis untuk menguji orang-orang beriman. Begitu. Jadi, nah. Ummul Mukminin Aisyah berangkat dari Mekah menuju Basrah. Sampai di suatu tempat istirahat. Nah, kan orang tahu, siapa ini? Oh, Ummul Mukminin, mau kemana? Mau ke Basrah. Ikut deh. Nah, ikut. Tiap mampir ke satu kampung, penduduk kampung ikut. Akhirnya jumlahnya jadi ribuan. Jadi 3 kelompok ini masing-masing punya pasukan. Nah, sampailah Ummul Mukminin di suatu tempat. Beliau bertanya di tempat oase. Oase itu mata air. Ayyuma'in hadza? Ini oase apa ini? Nah, sahabat yang tahu ini ma'u hau'ab. Ini oase pinggir kota Hau'ab. Ummul Mukminin terkejut. Hau'ab? Betul. Beliau ingat sabda Nabi. Ya. Kaifa bi ihdakunna idza nahbaqat alaiha kilabu Hau'ab. Suatu hari nanti, ya, salah satu di antara istriku akan digonggongi anjing-anjing kota Hau'ab. Dalam hadis yang lain, kalau hari itu terjadi, maka ia akan, hadisnya, salah satu istriku akan menunggangi unta yang terlatih. Kemudian ia akan tiba di Hau'ab, lalu digonggongi anjing-anjing Hau'ab. Dan setelah itu akan terjadi maktalatun azimah, akan terjadi saling bunuh-bunuhan yang besar, bahkan hampir-hampir merenggut nyawanya. Ummul Mukminin ingat hadis itu, kemudian mengatakan, ma'adhunnu illa wa anni raji'ah. Saya tidak ada pilihan lain, saya harus pulang ke Mekah. Ini penting untuk menjelaskan bahwa Ummul Mukminin tidak terlibat sama sekali dalam konflik ini. Ya, orang-orang Syiah sangat membenci Aisyah sampai mengkafirkan karena dianggap memantik pertempuran. Padahal hadis ini jelas. Ya. Ummul Mukminin, saya harus pulang. Namun kakak iparnya, sahabat yang lain, tidak, wahai Ummul Mukminin. Ya. Kalau Anda tidak berangkat, hanya Anda sekarang yang bisa dihormati. Ya. Ibu dari kaum mukminin harus sampai ke Basrah, nasihati, jangan sampai terjadi pertempuran. Nah, Ummul Mukminin ngikut ini, ya sudah, karena pulang sendiri nggak mungkin. Akhirnya sampai di Basrah, bertemulah dengan pasukannya Ali bin Abi Thalib, yang di situ juga sudah ada orang-orang munafik. Terjadilah cekcok, saling ejek dan sebagainya. Kemudian sampai terjadi pertempuran yang disebut dengan Waqiatul Jamal, perang unta. Nah, kenapa disebut dengan perang unta? Orang-orang Syiah mengatakan karena Aisyah memimpin perang itu dengan naik unta. Itu orang Syiah. Sementara kejadiannya adalah Ummul Mukminin tidak bisa pulang. Beliau masih tetap di untanya, dan unta kalau yang naik perempuan itu ada yang namanya haudaj atau tandu di atasnya supaya ketutup. Jadi sangat tinggi. Nah, orang-orang yang menemani Ummul Mukminin tidak berniat untuk perang. Bukan pasukan perang, bukan milisi. Mereka orang-orang yang ingin menyertai Ummul Mukminin untuk mendamaikan perselisihan, sehingga mereka tidak bawa bendera. Tidak bawa panji-panji, ya,
Paling bawa pedang saja. Nah, ketika terjadi pertempuran di zaman dulu, itu selalu ada bendera. Nah, karena tidak ada bendera, akhirnya yang dijadikan sebagai patokan pasukannya adalah unta. Untanya Ummul Mukminin. Nah, jadilah itu yang paling tinggi supaya nggak terpecah dari kelompoknya, dijadikan patokan gitu. Jadilah perang itu disebut Waqiatul Jamal, perang unta. Nah, Ali bin Abi Thalib tidak mau ikut perang, melarang, tetapi kelompoknya tidak patuh. Malam hari sebelum perang terjadi, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam menemui Ali bin Abi Thalib. Diingatkan, wahai Zubair, wahai Thalhah, ingatlah ketika kita bertiga menemani Rasulullah SAW untuk memperbaiki Masjid Nabawi. Beliau berkata, ya, kamu berdua akan memerangi Ali dan kalian yang zalim. Dan kalian yang zalim. Maka diingatkan seperti itu, beliau berdua mundur. Nah, karena Thalhah dan Zubair, sahabat yang disegani ini mundur, orang munafik nggak terima, dibunuhlah dua orang ini. Jadi sebelum terjadi perang Jamal itu, dua orang ini sudah dibunuh dulu. Supaya tetap jadi perang. Jadi difitnahkan, yang bunuh Thalhah dengan Zubair adalah pasukannya Ali. Nah, jadi sudah intrik-intrik itu sudah hari ini, apalagi kalau hari ini ya, zaman dulu pun sudah ada intrik kayak begitu. Jadi maka kelompoknya Ummul Mukminin Aisyah marah karena Zubair dan Thalhah dibunuh. Padahal yang bunuh ini orang munafik yang menginginkan terjadinya perang di antara kaum muslimin. Kok dua orang ini nggak mau? Artinya beliau berdua akan mengajak penduduk yang bersama dengan Aisyah untuk kembali ke Mekah. Nah, karena sudah ada niatan begitu, dibunuh, terjadilah perang Jamal. Nah, ini peperangan pertama antara kaum muslimin akibat dari gosokan orang munafik. Ya. Lalu sudah Ummul Mukminin diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Marah Ali bin Abi Thalib. Siapa suruh untuk memerangi beliau? Akhirnya dengan penuh penyesalan beliau kirim Ummul Mukminin diantar ke Mekah kembali. Sikap ini dianggap sebagai perbuatan yang salah oleh orang Khawarij. Jadi, wong dia kan tawaran perang, kok nggak ditahan? Nah ini. Jadi dianggapnya orang Khawarij itu meyakini Ali bin Abi Thalib sebagai ulil amri. Nah, Aisyah sebagai bughod, begitu. Nah, Aisyah dikembalikan ke Mekah. Selesai masalah ini. Nah, Ali bin Abi Thalib dari Basrah ke utara. Mau ke Syam untuk menemui Muawiyah. Nah, sampai di tempat bernama Siffin, dua pasukan bertemu. Sekitar 70.000 pasukan. 70.000, bukan sedikit ya. Perang berlangsung selama 8 hari. Ini kayak nggak masuk akal. Ahli-ahli sejarah mengatakan pagi perang, malam saling berkunjung. Pagi selesaikan, ya. Maka kita sering nggak bisa memahami bagaimana orang-orang Arab, karena memang orang Arab begitu. Dan mulai saat itu memang sudah muncul berbagai macam fitnah. Nah, sampai pada hari ke-8 gugurlah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dari pihak Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada semua kaum muslimin, sampaikan kepada kaum muslimin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Ammar bin Yasir, "Sataktulukal fi'atul baghiyah." Wahai Ammar, kelak engkau akan dibunuh oleh kelompok pembangkang. Nah, Nabi mengatakan demikian berarti yang membangkang adalah yang Muawiyah. Nah, tapi karena kekuatannya hampir sama,
Ali sepakat, oke kalau gitu selesai, sudah. Kita sudah banyak korban, kita adakan pertemuan damai. Maka kemudian 3 bulan setelah itu diadakan pertemuan di kota bernama Daumatul Jandal. Ya, Daumatul Jandal, mereka sepakat, Ali bin Abi Thalib menunjuk Abu Musa al-Asy'ari, gubernur Basrah, sebagai pemimpin delegasi. Kemudian Muawiyah bin Sufyan menunjuk Amr bin As sebagai pemimpin delegasi, gubernur Mesir. Jadi waktu itu Mesir pro Muawiyah, Mekah Madinah pro Ali, Irak pro Ali. Coba bayangkan kira-kira sahabat dengan sahabat yang dulu bersama-sama perang Uhud, perang Badar, tiba-tiba dalam 2 kelompok. Ya. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Amr bin As, di situ ada Ali bin Abi Thalib, ada Ammar bin Yasir, ada Hudzaifah bin Yaman. Dua-duanya adalah kelompok yang dimuliakan Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Maka ulama-ulama Ahlus Sunnah mengatakan kita tidak boleh mengatakan satu di antara mereka zalim. Itu adalah fitnah atau cobaan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Seandainya Nabi hari itu ada, Nabi pasti menangis. Ya. Dan mereka pun juga menangis, tapi ya karena makar Syiah dan makar kaum munafik. Ini bahayanya munafik dalam tubuh kaum muslimin. Sampai tingkat sahabat pun bisa diadu. Ya. Maka kalau hari ini di Indonesia kok nggak ada munafiknya, mustahil ya. Bisa paham ya sekarang? Jadi munafiknya siapa? Nah, Hudzaifah bin Yaman mengatakan kepada murid-muridnya, ketahuilah, munafik di zaman kalian lebih buruk daripada munafik di zaman ini. Ini Hudzaifah, orang yang dikasih tahu 12 nama itu. Satu-satunya manusia yang tahu siapa 12 gembong munafik namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Semua rahasia, bukan semua, sebagian besar rahasia-rahasia itu Nabi sampaikan ke Hudzaifah. Saking pandainya beliau menyimpan rahasia. Sampai mati. Jadi nggak semua orang tuh bisa nyimpan rahasia. Nabi tahu Hudzaifah akan simpan. Nah, Hudzaifah mengatakan, orang munafik di zamanku, di zaman kalian lebih buruk dibandingkan orang munafik di zamanku. Kenapa wahai Hudzaifah? Mengatakan, orang munafik di zaman kalian berani menampakkan diri dan jelas. Orang munafik di zamanku nggak berani kelihatan. Sampai 12 gembongnya aja nggak ada yang tahu. Nah, orang munafik hari ini malah pangkatnya tinggi. Jadi gambaran ini, jadi mulai paham ya sekarang. Jadi Indonesia ini banyak dipimpin orang munafik. Oh, zaman sahabatnya mereka sudah mampu memecah belah 2 kelompok besar. Nabi mengatakan, la taqumus sa'atu hatta yaktatila fi'atani azimatani. Yakunu bainahuma maktalatun azimatun da'wahuma wahid. Rawahul Bazzar wa rijaluhu thiqat. Kiamat tidak akan datang. Kiamat tidak akan terjadi sampai nanti terjadi 2 kelompok besar di antara kaum muslimin berperang. Lalu terjadi pembunuhan yang sangat besar. Slogan mereka sama. Jadi Ali bin Abi Thalib ingin menegakkan kebenaran, Muawiyah juga ingin menegakkan kebenaran. Ali bin Abi Thalib berpendapat, ya, dalam kondisi darurat, khalifah harus diangkat untuk menyelesaikan masalah. Muawiyah mengatakan, selesaikan dulu masalah, baru angkat khalifah. Jadi yang satu, angkat khalifah, baru selesaikan masalah. Yang satu, selesaikan masalah, baru angkat khalifah. Tunda dulu, kenapa? Kalau kalian selesaikan masalah, angkat khalifah, kemudian selesaikan masalah, bisa jadi akan dituduh kalian yang melakukan pembunuhan terhadap Utsman. Tangkap dulu yang bunuh. Jangan angkat dulu. Nah, ini dua pendapat yang menyebabkan perang. Nah, sampai hari ke-8
sepakat untuk damai. Mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan di Daumatul Jandal. Nah, kalau tidak salah tanggal 10 Jumadal Ula kalau nggak salah ya. Nah, mereka bertemu di situ. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, demi perdamaian di antara kaum muslimin, Khalifah Ali bin Abi Thalib mundur, menyerahkan keputusan untuk mengangkat khalifah pada tangan kaum muslimin. Jadi sudah mundur ya. Amr bin As radhiyallahu anhu sebagai perwakilan dari Muawiyah, karena Ali bin Abi Thalib sudah mundur, maka kaum muslimin mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Rame lagi. Jadi Ali bin Abi Thalib mundur, karena sudah mundur kan nggak bisa di cancel itu ya. Kan sudah kosong. Mundur kan kosong. Nah, kemudian kelompoknya Muawiyah mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Jadi rame lagi. Terjadilah perselisihan yang panjang sampai akhirnya kelompok Khawarij tidak terima. Kenapa kalian putuskan perselisihan ini tidak dengan Al-Quran, tetapi dengan orang-orang ini nunjuk kalian kafir semua. Oh, Ali kafir, Muawiyah kafir. Coba. Jadi mengkafirkan orang muslim itu sudah ada di zaman ya, sahabat dulu. Ali dianggap kafir dan kelompoknya karena apa? Karena menunjuk Abu Musa. Muawiyah dan kelompoknya dikafirkan karena menunjuk Amr bin As. Kenapa enggak langsung Quran saja? Dalilnya begini-begini sudah. Nah. Karena mereka kecewa dengan pertemuan itu, maka mereka lari ke Nahrawan. Membuat kelompok sendiri. Pimpinannya namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Atau Abdurrahman ibnu Muljim. Antum tahu siapa Abdurrahman ibnu Muljim? Dia adalah pembunuh Ali bin Abi Thalib. Antum tahu kesolehannya? Beliau adalah orang yang dikirim Umar bin Khattab Khalifah untuk ngajari umat Islam di Mesir. Hafidhul Quran, hafal Al-Quran 30 juz. Shaimun nahar, siang hari puasa. Qaimun lail, kalau malam dihabiskan untuk tahajud. Tapi dia berlebihan. Ya. Nah, Ibnu Muljim ini yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Terbunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, ramai lagi. Nah, akhirnya kemudian dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Ali, putra Ali bin Abi Thalib, diangkat oleh penduduk Mekah dan Madinah sebagai khalifah pengganti Ali. Jadi pertemuan perdamaian itu tidak menghasilkan kesepakatan yang permanen. Ali tetap dianggap sebagai khalifah, kemudian Muawiyah juga tetap dianggap khalifah. Sampai dengan Ali terbunuh, kaum muslimin di Mekah dan Madinah mengangkat putranya, Al-Hasan bin Ali sebagai khalifah. Namun Al-Hasan bin Ali punya ijtihad berbeda. 6 bulan beliau menjadi khalifah, beliau mengundurkan diri dan membaiat Muawiyah. Jadi Al-Hasan bin Ali melihat peristiwa yang berlarut-larut ini hampir sekitar 2 tahun ya. 2 tahun terjadi pembunuhan di antara kaum muslimin, kemudian kaum muslimin pecah belah, ada Syiah, ada Khawarij, ada macam-macam. Akhirnya beliau mengatakan mengundurkan diri sebagai khalifah dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Rupanya Nabi SAW sudah pernah bersabda, Inna ibni hadha sayyid. Cucuku ini adalah seorang pemimpin. Ia akan mendamaikan 2 kelompok besar yang berselisih. Akhirnya damai, Muawiyah disepakati sebagai khalifah, ya, 20 tahun belum menjadi khalifah. Namun Abdullah bin Sabah, pembunuh Utsman, ya, dia mengambil kesempatan dan kaum munafik mengambil kesempatan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib sebagai momentum untuk mengompori kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin di Kufah, ya, sebagian besar tidak mau tunduk kepada Muawiyah.
jadilah kelompok Syiah. Nah, di masa Ali bin Abi Thalib pun mereka sudah memuja-muja Ali dan memaki-maki Muawiyah bin Abi Sufyan. Inilah awal mula munculnya Syiah. Pendirinya namanya Abdullah bin Saba. Anggota pasukannya Ali bin Abi Thalib. Oleh Ali bin Abi Thalib karena dia mengatakan Ali itu satu-satunya yang berhak menjadi khalifah. Ya. Yang lain tidak, yang lain itu ghasab, nyerobot. Nah, bahkan mengatakan Ali adalah titisan Tuhan, karena dia orang Yahudi aslinya, maka dia mau dibunuh sama Ali, mau dieksekusi, dibakar. Tapi mengatakan, apakah engkau akan bunuh orang yang sangat setia kepadamu, wahai Ali? Lalu kemudian Abdullah bin Saba diusir, diasingkan ke Kufah. Maka di Kufah itu dia membuat pasukan yang banyak. Nah, ini awal dari munculnya Syiah. Nah, Hasan bin Ali mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Al-Husain adiknya nggak setuju. Tapi tidak mengadakan pertempuran, diam, tawakuf. Nah, sampai tahun 60 Hijriah, damai. Kaum muslimin damai, mengadakan ekspansi, menyebarkan Islam. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan sakit keras di tahun 60 Hijrah. Beliau beristihad, kalau khalifah ditunjuk oleh kaum muslimin, nanti terjadi lagi kayak kemarin, berantem lagi. Maka kemudian beliau beristihad, anakku saja yang jadi khalifah. Ya, jangan dikomentari salah atau benar, beliau adalah sahabat. Nah, Ahlussunnah begitu. Beliau adalah sahabat, punya istihad. Mengangkat Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Salah atau benar urusan Allah SWT. Ini sikap kita terhadap sahabat. Ya. Nggak boleh Muawiyah salah. Karena nanti akan berbahaya. Ya, ini istihad beliau. Yazid bin Muawiyah diangkat sebagai khalifah. Padahal Buya Hamka menyebutkan dalam bukunya, saya lupa, tapi saya pernah baca waktu itu. Muawiyah, Yazid ini jauh sifatnya dari Muawiyah. Muawiyah itu orang yang cerdas dan penulis hadis Nabi SAW. Beliau oleh Nabi dipuji. Yazid ini sukanya pacaran dia. Foya-foya. Itu ujian. Jadi kalau kita punya anak yang agak bandel dikit gitu ya. Ya, sahabat pun juga anaknya bandel ya. Buya Hamka menyebutkan kalau umumnya khalifah itu dipanggil Amirul Mukminin. Pemimpinnya orang-orang yang beriman. Nah, Yazid ini disebut Amirul Asyikin. Pemimpinnya orang yang flamboyan, asik masuk, saling ahli playboy gitu ya. Asyikin, orang yang senang pacaran. Asyik itu rindu ya. Orang yang suka yang flamboyan gitu ya. Nah, maka sahabat yang di Mekah komplain, loh kok diangkat, yang diangkat itu lagi, akhirnya rame. Nah, orang-orang di Kufah kirim surat ke Husain bin Ali, wahai Husain, datanglah ke Kufah, kami siap membantumu untuk menjadi khalifah. Nah, satu hal lagi, Yazid bin Muawiyah punya dua orang panglima perang yang sangat kejam. Ya. Yang pertama namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Yang kedua namanya Ubaidullah bin Ziyad Al-Amiri. Dua orang ini begitu kejamnya. Ya. Banyak sahabat yang dipenggal kepalanya oleh dia. Ada 10.000 orang yang kurang lebih yang terbunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ya. Jadi Yazid ini punya tangan kanan sangat kejam. Nah, maka Yazidnya nggak bunuh, tapi jenderalnya tukang bunuh. Maka pasti kalau memang dia tidak suka, ya dicopot kan. Nah gitu. Maka karena punya tangan kanan yang sangat kejam ini, sahabat yang di Mekah dan Madinah tidak mau mengakui Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Mereka mengangkat Abdullah bin Zubair bin Awam sebagai khalifah.
diserang oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kemudian terbunuh, kepalanya dipancung, tubuhnya disalib di pintu gerbang Mekah. Malam hari sebelum beliau syahid, beliau menghadap ibunya, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, istri Zubair bin Awam. Wahai ibu, aku menyangka hari ini adalah hari terakhir aku di dunia. Aku sangat takut untuk disiksa oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Beri aku nasihat wahai ibu. Apakah aku dalam keadaan benar atau dia yang benar? Asma binti Abu Bakar, kakak dari Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan, engkau dalam keadaan benar. Lalu ini ucapan yang sangat terkenal sampai hari ini. Ya bunayya, wahai anakku, aish kariman au mut kariman la yahbisaka adubuka abadan. Hiduplah dengan mulia atau matilah dengan mulia, musuhmu tidak akan bisa mencelakakanmu. Jadi yang mengucapkan kalimat ini adalah Asma binti Abu Bakar. Kemudian sekarang disebut aish kariman au mut syahidan. Itu pengucapnya pertama adalah Asma binti Abu Bakar. Paginya beliau melawan, akhirnya terbunuh. Nah itu. Dengan pembunuhan Abdullah bin Zubair ini, Al-Husain bin Ali kemudian, itu terakhir. Al-Husain bin Ali yang oleh orang-orang Kufah dijanjikan akan diangkat khalifah. Abdullah bin Zubair belum terbunuh waktu itu. Beliau mengirimkan Muslim bin Uqail bin Abi Thalib, saudara sepupunya, untuk ngecek. Muslim bin Uqail bin Abi Thalib, sepupu Husain, berhasil mengumpulkan 12.000 pasukan di Kufah. Nah, beliau tidak sadar bahwa yang di Kufah itu sudah menjadi orang Syiah. Nah, rupanya gerakan Muslim bin Uqail diketahui oleh Yazid bin Muawiyah. Maka Yazid mengirimkan Ubaidullah bin Ziyad, jenderal yang terkenal kejam ini, untuk menumpas Muslim bin Uqail. Muslim bin Uqail terbunuh, pasukannya tercerai-berai. Tetapi Al-Husain bin Ali tidak tahu. Beliau tahunya Kufah sudah dikuasai oleh saudara sepupunya. Akhirnya beliau berangkat. Sampai di Karbala, bukan bertemu dengan sepupunya Muslim bin Uqail, tapi bertemu dengan Ubaidullah bin Ziyad. Beliau tidak membawa pasukan karena merasa pasukannya sudah siap di Kufah. Nah, di Karbala itulah beliau dikepung, kemudian semua anggota keluarganya dibunuh, yang laki-laki kecuali satu orang, Ali bin Husain atau Ali Zainul Abidin. Yang lainnya perempuan-perempuan tidak dibunuh. Ya. Salah satu yang terbunuh adalah Fadl bin Abbas, putranya Abdullah bin Abbas. Jadi sahabat-sahabat terkemuka itu yang dibunuh itu, dan tabi'in. Nah, Husain bin Ali sendiri ditikam oleh Sinan bin Anas Al-Amiri. Begitu ditikam, beliau jatuh, oleh Syamr bin Dzil Jauzan dipenggal kepalanya. Nah, oleh Syamr ini dibawa kepada Ubaidullah bin Ziyad. Ini kepala dari Husain bin Ali. Nah, oleh Ubaidullah bin Ziyad pakai pedang dicocok-cocok matanya. Ada sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, berhenti. Wajah yang kau cocok tusuk-tusuk itu wajah yang paling mirip dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menciumi wajah itu. Apa kata Ubaidullah bin Ziyad? Seandainya engkau bukan orang yang tua, aku bunuh kamu. Jadi Anas bin Malik menyaksikan peristiwa itu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Nah, maka orang Syiah sangat marah. Imamnya gitu kan. Nah, akan tetapi sejarah mencatat Sinan bin Anas, Syamr bin Dzil Jauzan, Ubaidullah bin Ziyad
adalah para pengkhianatnya Ali. Dulu mereka mengaku mendukung Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib terbunuh, mereka membelot. Jadi sebenarnya pembunuh Husain adalah orang-orang Syiah sendiri. 3 orang ini orang Syiah. Ubaidullah bin Ziyad, Sinan bin Anas, dan Syamr bin Dil Jauzan. Nah, dari peristiwa pembunuhan itulah kemudian orang-orang Syiah menganggap Yazid dan pasukannya telah mencelakai dan membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka marah, mereka meratapi kenapa tidak bisa melindungi Husain bin Ali. Maka mulailah hari itu mereka pukul-pukul badan, robek-robek. Nah, ini dari peristiwa itu. Nah, ada beberapa sikap terhadap Karbala. Ada 3 kelompok. Ya. Peristiwa Karbala ini menimbulkan 3 kelompok. Kelompok pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meyakini Husain bin Ali gugur sebagai syahid. Karena beliau menentang penguasa yang zalim. Ya. Kemudian kelompoknya Mukhtar bin Abi Ubaid atau orang-orang Syiah mengatakan Husain bin Ali gugur syahid, sedangkan Yazid bin Muawiyah dan kelompoknya adalah orang-orang yang zalim dan mereka dilaknat oleh Allah SWT. Kelompok ketiga mengatakan, ini dipimpin oleh Ubaidullah bin Ziyad, kemudian Hajjaj bin Yusuf Tsaqafi, Husain bin Ali mati sebagai pemberontak. Karena memberontak kepada Yazid bin Muawiyah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap tengah-tengah. Husain bin Ali gugur syahid sebagai orang yang ingin menegakkan kebenaran, membela orang-orang yang dizalimi. Nah, sedangkan Yazid bin Muawiyah melakukan kesalahan besar karena tidak mengkisos Ubaidullah bin Ziyad yang telah membunuh Sayyidina Husain. Tetapi tidak menyalahkan Yazid dalam pembunuhan ini. Karena mereka tahu bahwa Yazid tidak memerintahkan untuk membunuh Husain. Hanya memerintahkan untuk ditangkap. Nah, sebagian ulama Ahlussunnah kemudian mengatakan kesalahan Yazid bin Muawiyah ya, yang menyebabkan terbunuhnya Husain bin Ali semoga diampuni oleh Allah SWT karena Yazid bin Muawiyah mengirimkan pasukan ke Konstantinopel untuk merebut Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur. Rasulullah SAW sabda, kota Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kaum muslimin dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang merebut Konstantinopel, sebaik-baik panglima adalah panglima yang memimpin pasukan itu. Nah, niat dari Yazid untuk merebut Konstantinopel, mewujudkan prediksi Nabi itu adalah amal yang baik. Mudah-mudahan mengampuni kesalahannya. Itu Ahlus Sunnah. Ya. Nah, Syiah tidak. Yazid kafir. Gitu. Yazid kafir. Muawiyah kafir. Gitu. Nah, kelompok yang satu lagi yang pro dengan Yazid, Husain bugot. Ya. Husain pemberontak. Nah, jadi inilah awal mula terjadinya peristiwa Asyura. Nah, sampai kemudian hari ini bertambah besar dengan adanya perkembangan Syiah yang sangat besar. Mungkin ini dulu yang saya sampaikan sebelum kita akan sampai pada nanti mudah-mudahan tanya jawab, lalu pada gerakan Syiah di Indonesia ini yang memang berbahaya. Ya. Tapi mungkin lain waktu saya cukupkan sekian.